Mengapa revisi Undang-Undang Polri banyak dipersoalkan? DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Polri menjadi undang-undang pada Selasa 9 Juni 2026. Salah satu pasal kontroversial yaitu perpanjangan usia pensiun perwira tinggi bintang 4 telah diloloskan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, melalui rapat paripurna DPR mengesahkan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang. Seluruh fraksi menyetujuinya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Polri ini adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam undang-undang yang baru, Tamtama dan Bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Adapun perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Ketentuan ini mengubah aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kedua, sebelum disahkan DPR, wacana perpanjangan usia pensiun perwira tinggi bintang 4 hingga 60 tahun dan masih bisa diperpanjang sampai 63 tahun sesuai kebutuhan Presiden, seperti tertuang dalam revisi Undang-Undang Polri, disebut beraroma politik terkait pemilu 2029, kata Kontras. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan Kapolri Listio Sigit yang kini berusia 57 tahun semestinya bakal pensiun tahun depan jika merujuk pada Undang-Undang Polri yang sekarang berlaku. Dimas mencurigai revisi Undang-Undang Polri terkait perpanjangan usia pensiun ini tidak lebih dari upaya mempertahankan relasi politik dengan kekuasaan saat ini, khususnya menjelang pemilu 2029. Kalau misalnya undang-undang ini disahkan dan masa jabatan Kapolri Listio Sigit diperpanjang, publik pasti bertanya-tanya ada kepentingan apa, sampai kemudian mempertahankan Kapolri sampai pemilu 2029, kata Dimas. Publik belum lupa bagaimana keterlibatan polisi dalam 2 pemilu sebelumnya, yaitu 2019 dan 2024, yang mana Polri menjadi operator politik tertentu. Klaimnya, sulit untuk berpikir baik dalam hal perpanjangan usia pensiun ini tidak punya kepentingan politik tertentu. Ketiga, Menteri Hukum Supratman Andi Akta sebelumnya menampik anggapan bahwa rencana revisi Undang-Undang Polri yang memungkinkan perpanjangan masa pensiun demi memperpanjang masa jabatan Kapolri Listio Sigit. Supratman berdalih, wacana tersebut didasarkan pada aspek keadilan seperti yang berlaku pada TNI dan ASN. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kapolri perpanjang usia pensiun atau tidak, klaimnya. Keempat, apa dampak memperpanjang masa pensiun Polri? Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan setidaknya ada 2 dampak negatif dari keputusan tersebut. Pertama, kaitannya dengan tata kelola sumber daya manusia yang ada di institusi kepolisian. Catatan Kontras, hingga tahun ini jumlah anggota Polri hampir menyentuh 600.000 personil, mulai dari level bintara hingga perwira tinggi. Namun, lembaga tersebut tidak mengetahui detail berapa banyak anggota Polri di level bintara maupun perwira tinggi. Hanya saja, jika wacana ini dikabulkan, maka regenerasi di institusi kepolisian bakal mandek. Padahal, sambungnya, mungkin saja ada banyak anggota Polri yang berprestasi, tapi sulit naik jabatan gara-gara posisi tersebut tersedia sangat sedikit. Seperti bottleneck atau kebuntuan ketika seseorang mau naik menjadi perwira menengah, pamen, atau perwira tinggi, pati, akan semakin menyempit, kata Dimas. Yang kami khawatirkan dengan situasi atau minimnya ruang melakukan regenerasi, masa pensiun ini bisa menjadi duri dalam daging atau bom waktu untuk terjadinya jual beli jabatan. Dia menambahkan, lalu jika transaksi jabatan-jabatan yang pada akhirnya semakin menjauhkan agenda untuk membersihkan budaya kolusi, korupsi, nepotisme di Polri. Kedua, berkaitan dengan minimnya regenerasi kepemimpinan. Pada era reformasi atau era Presiden Jokowi, Listio Sigit disebut sebagai Kapolri yang menjabat paling lama. Listio dilantik pada 27 Januari 2021 dan masih menduduki posisinya sampai sekarang.
Pada 2024 saja, dia sudah melampaui masa jabatan Tito Karnavian yang sekitar 3 tahun dan 3 bulan. Padahal menurut Dimas, siklus pergantian jabatan Kapolri rata-rata adalah 2 tahun. Dengan adanya regenerasi ini, maka menunjukkan bahwa ada sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sehat dan pengelolaan kepemimpinan yang sehat di sebuah institusi, kata Dimas. Pertanyaan kritisnya adalah, untuk kepentingan siapa sebenarnya revisi Undang-Undang Polri 2026 ini? Paham? Sampai di sini, salam melek politik.